Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kerusuhan tim itu kan sudah sering kali terjadi dan setiap ada kerusuhan selalu dibentuk tim. Tapi terjadi kerusuhan lagi sampai sekarang yang dalam 55 tahun terakhir ini yang terbesar di dunia. Kalau tangkapan berita yang di televisi itu kan memang begitu ya. Ada yang mengejar polisi, ada yang ditahan lari ke sebelah lalu mukul orang, sampai ada tentara yang nendang dan sebagainya, kan karena diprovokasi oleh beberapa supporter itu. Mengapa saya tanyakan ini Pak Mahfud? Karena saya ingin memberikan ruang jawaban dari Aremania. Mereka mengatakan bahwa pemerintah terlalu gegabah untuk menyalahkan supporter. Karena sesungguhnya kata mereka, mereka itu turun ke lapangan bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi untuk memberikan selamat pada pemain Persebaya. Itulah yang disalahartikan oleh aparat keamanan. Enggak, Anda lihat aja gambarnya, apa betul cara memberikan itu dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu kita dalami ini. Kalau kita lihat pertama kan mereka mengejar para pemain, itu ada juga tadi di VT Anda itu kan yang pemain dikejar, dilempar. Pak Mahfud sendiri tidak melihat bahwa itu bagian dari semangat mereka untuk memberikan ucapan selamat pada tim yang menang? Oh, menurut saya enggak. Saya belum melihat. Oleh sebab itu kita belum menyimpulkan juga kalau ada pelaku kerusuhan itu dan rasanya sih kalau melihat kayak gitu tidak tidak masuk akal kalau itu tidak ada. Kita tunggu aja sehari 2 hari ini atau sehari ini nanti Polri mungkin mengumumkan siapa pelakunya dan perannya apa. Tentu itu tidak dicari-cari karena nanti akan ada buktinya yang bisa divalidasi, dikonfirmasi ke sumber-sumber lain. Ada kejanggalan di pertandingan Arema melawan Persebaya 1 Oktober lalu. Tidak tutup, yang tadi yang kecil itu. Karena kapasitas pintu di kelas ekonomi itu kapasitasnya untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Pintu yang tertutup itu kan pintu yang besar itu ya. Ya ini hanya kapasitas untuk 2 orang. Di mana terjadi kepanikan, ya pada saat keluar itu kan langsung ratusan orang berbondong-bondong mengakibatkan banyaknya jatuh korban di titik-titik yang saya sebutkan tadi. Dari 32 itu telah dianalisa, yang perlu didalami itu di 6 titik CCTV. Ya, sekali lagi pintu 3, pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12 dan pintu 13. Ya, kenapa itu didalami? Karena di situ jatuh korban yang cukup banyak. Dan kenapa mereka berdesak-desakan? Karena memang ada tembakan gas air mata. Pertanyaan saya Pak, bagaimana soal penembakan gas air mata itu? Bukankah juga ada dalam aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di pertandingan bola? Itu yang sedang kami dalami. Itu pertanyaan saya juga pertama dulu. Kenapa bisa ada gas air mata? Kan tidak boleh ada gas air mata di dalam. Nah itu sedang kita dalami. Tetapi yang sementara ini, informasi sementara itu kan itu ada beberapa polisi yang di BKU-kan dari kabupaten sebelah gitu. Mungkin dia lalu misinformasi bahwa tidak itu. Misinformasi? Barangkali. Kita kan masih menyelidiki, namanya tim investigasi. Ini juga pertanyaan kami, kenapa bisa ada gas air mata? Kenapa polisi sudah kirim surat agar mundur kok masih di semua pertanyaan-pertanyaan sebelum ke gas air mata Pak, untuk penggunaan gas air mata itu sendiri kan tidak direncanakan. Kalau kita lihat statement dari Kapolres yang diganti, itu kan dia mengatakan jangan ada gunakan gas air mata, tapi toh itu digunakan. Ya. Padahal tidak didesain untuk digunakan. Jadi itu perintah siapa Pak Mahfud? Kita belum tahu juga perintah itu siapa gitu ya. Kompolnas juga mengatakan, Komnas HAM mengatakan itu adalah penyebab kematian. Ya, kemudian Kompolnas mengatakan tidak diperintah oleh Verly, oleh Kapolres. Dan itu dikonfirmasi dari VT Anda tadi kan bahwa dia memerintah jangan bawa itu. Nah ini yang masih kita selidiki. Mungkin yang memberi perintah ini juga entah itu karena jabatannya, entah karena
perintah yang liar atau apa, itu mungkin dia besok yang akan diumumkan sebagai tersangka. Perintah Tapi yang kita liar itu lihat. serius loh Pak terminologinya. Bisa jadi, misalnya begini, orang banyak gini, teriak satu, lalu ada temannya berbisik, tembak gitu kan. Dalam keadaan begitu kan tidak tahu dari mana, dikira misalnya komandan pemegang wewenang untuk memberikan, padahal yang memberi wewenang di situ ada di situ, tapi ini di tengah misalnya dibisikin oleh seseorang, entah temannya, entah orang luar yang dekat-dekat situ, kan ramai sekali. Nah itu yang akan kita selidiki. Tapi Kapolda Jawa Timur mengatakan semua sudah berjalan dengan protap. Ya, SOP-nya sudah dijalankan. Artinya kalau SOP sudah dijalankan, penggunaan gas air mata itu kan dapat dibenarkan, Pak Mahfud. Ya, itu versi penjelasan Kapolda Jawa Timur. Tapi kalau menurut SOP FIFA dan menurut SOP pertandingan kan berarti kalau ada gas air mata itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, nanti kita cross check nih apa, di mana letaknya. Oleh sebab itu Presiden juga meminta coba Pak Menko itu cari regulasinya bagaimana. Kata FIFA enggak boleh, tapi kok bisa ada itu? Apa ada dua regulasi yang bertentangan? Apa itu situasinya sangat darurat atau apa? Itu yang harus diselidiki. Karena penggunaan gas air mata itu Pak Mahfud juga dianggap sebagai ada situasi darurat untuk pemecah massa. Karena untuk mencegah orang-orang berlarian dari tribun. Betul. Nah, apakah ini dianggap eksesif, abuse of power, atau dianggap sebuah tindakan yang harus dilakukan, terpaksa dilakukan? Itu bisa abuse of power menurut beberapa sumber, tapi juga bisa kalau lihat keterangan yang resmi ya, yang resmi nanti kita selidiki dulu. Itu bisa juga darurat karena begini, begitu pemain ini turun selesai, lalu kira-kira 2.000 atau 3.000 orang turun mendadak gitu kan, dari situ keadaan sudah tidak terkendali, ada yang mengejar pemain, ada yang berteriak-teriak macam-macam dari berbagai penjuru. Saya mendapat mendapat penjelasan dari beberapa orang di lapangan kalau Arema itu main, begitu selesai main itu biasanya penonton turun untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton kalah atau menang. Tapi yang terjadi kemarin kan bukan orang begitu. Orang marah-marah berteriak-teriak, bukan orang mau begitu. Nah ini pun harus kita selidiki dulu. Apakah ini karena terpancing lebih dulu oleh gas air mata ataukah gas air mata terpancing oleh mereka? Ini nanti kita konstruksikan dulu situasinya. Sekarang kami ini lagi nurunkan orang ke Pak Mahfud, Malang, ke Surabaya. bagaimana menimbangnya bahwa penggunaan gas air mata itu adalah sesuatu yang dianggap perlu, dan bagaimana juga menimbangnya bahwa gas air mata itu sebagai sebuah tindakan yang abuse of power yang menyebabkan ratusan orang meninggal? Ya itu tadi, nanti kita lihat. Itu akan menjadi abuse of power kalau dia sebenarnya tidak darurat. Akan dianggap darurat dan tidak abuse of power kalau memang situasinya nanti bisa dijelaskan dari temuan-temuan itu. Sekarang ini kan temuan Komnas HAM, temuan Kompolnas, temuan LPSK, media dan sebagainya kan belum jelas, masih pro kontra. Kita yang akan mengkonstruksikan ini sekarang sedang memvalidasi data itu, mana sih yang benar ini gitu. Kalau dilihat dari banyak visualnya juga ada semacam begini, Pak Mahfud. Kenapa gas air mata itu harus ditembakkan ke tribun penonton yang sebenarnya sedang berusaha untuk keluar atau menyelamatkan diri? Nah, tidakkah ini sebuah pijakan jelas untuk melihat adanya eksesif dari tindakan pengamanan? Iya, itu yang akan kita periksa. Kenapa Anda nembakkan gas air mata ke sana? Ini sudah pintunya terkunci, masih ditembakin lagi, dan menurut saksi mata juga penembakannya tuh datang dari tribun utama, gini-gini, gitu ya, ke arah situ. Ke arah tempat, ke arah tribun utara. Iya, betul. Jadi dari arah aparat keamanan. Iya, kita periksa itu nanti semua. Oke, ada soal pintu juga Pak, karena mereka ingin keluar tapi ada pintu yang terkunci. Iya. Nah, ya di pintu 12 itu. Disitulah yang memang banyak sekali terjadi korban. Iya, itu yang kemudian menjadi fokus perhatian Presiden tanpa menghilangkan perhatian terhadap isu lain. Dari 14 isu pintu Pak Mahfud, hanya 2 yang terbuka. Iya. Ini tanggung jawab siapa Pak? Ya tentunya penyelenggara. Presiden mengatakan kalau saya nonton sepak bola di mana-mana, biasanya misalnya 10 menit sebelum pertandingan bubar semua pintu udah dibuka. Ini sudah orang ribut belum dibuka juga, gitu. Sampai ada korban jiwa, itu Presiden tahu, dan itu yang disampaikan catatan oleh Presiden. Saya sudah pernah ke sana, katanya, ke Kanjuruhan itu
Pertama, itu tidak mungkin, hampir tidak mungkin orang itu terkena gas air mata sampai begitu parah karena di atas sudah terbuka itu udaranya, tidak ada penutup. Kalau tertutup mungkin gas air mata itu berputar-putar gitu, tapi dibuka. Mungkin cara menembaknya itu ada abuse of power, mungkin juga gas air matanya sudah daluarsa, mungkin apa, coba berbagai kemungkinan tuh cari gitu. Karena ini sama, ini merupakan perhatian dunia Pak Mahfud. Iya, Bahkan betul. New York Times mengatakan ini merupakan salah satu ciri dari bagaimana polisi kita yang dilatih secara militer Ya. dan tidak pernah dilatih secara profesional untuk mengurai massa, dan Ya. polisi kita dianggap juga tidak pernah memiliki sanksi yang sepadan ketika ada misstep atau salah mengambil tindakan. Ya. Apa tanggapan Bapak? Iya, jadi memang taruhlah sementara ini kalau kita timbang penilaian publik itu memang dua, yang salah satu penyelenggara, yang kedua polisi. Nah nanti yang kita dalami ini dan kita akan secepatnya mengungkap itu. Kita sekarang sudah jalan, sudah ngirim orang ke berbagai tempat, ke berbagai sumber, coba validasi data ini lalu kita konstruksi sama-sama nanti. Dan yang menilai itu nanti wakil-wakil masyarakat kan di TGIPF itu kan. Tim Gabungan Pencari Independen Independen. Fakta, TGIPF. Nah, Demikian video kali ini. Silakan klik tombol subscribe jika berkenan dan like jika Anda suka dengan video seperti ini, atau unlike saja jika tidak suka. Terima kasih dan salam.